kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di hari akhirat kelak kita semua mendapatkan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak semua, ya berhubung Ustazah Umi Rena belum hadir ya, jadi kita buka dulu. Baik Ibu dan Bapak semua, kita buka kajian Sabila pada malam hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Teteh Afina. Kepada Teteh Afina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fasaddaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Law kharaju fikum ma zadukum illa qabalan walau awdu'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka akan menambah kekuatanmu. Malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Afina sudah membacakan Al-Quran. Semoga membacakan, maksudnya mendengar, mendapatkan berkah dari Allah. Baik, Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri malam hari ini. Umi Rena, selamat datang. Selamat bertemu kembali dengan kami, Salimah Taiwan. Semoga Umi dalam kondisi sehat walafiat. Bagaimana, Umi? Lagi di mana nih, Umi? Alhamdulillah, di rumah Teh, di rumah. Di rumah. Punten di ininya di Jawa Baratnya di mana ininya, Umi? Domisilinya? Jawa Baratnya di Tasik Teh. Oh, Tasikmalaya. Iya. Kalau dari Depok 4 jam tuh, Umi. Ah iya, betul. Pernah Lebih ke Tasik. Kenapa, Umi? Iya, lebih dari 4 jam. Iya, saya ke Tasiknya itu ke kampung apa itu yang ciri khasnya itu? Yang Kampung Naga. Ah, benar, Kampung Naga. Pernah datang ke kuliah, jadi nginep di sana, Kampung Budaya. Ya, insya Allah semoga bisa berkunjung kembali nanti ke Tasik. Amin. Iya, ditunggu di Tasik. Saya juga punya teman orang Tasik juga. Baik, Ibu dan Mbak, malam hari ini kita akan belajar mengenai hadis Arba'in nomor 11. Topiknya adalah meninggalkan perkara yang meragukan. Nah, ini kita dalam kehidupan sehari suka bingung ini boleh apa enggak ya gitu, atau ini
Ini kok saya ini ya, ragu-ragu ya antara pilihan yang mau saya pilih gitu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih, Islam memandang hal-hal yang kemudian meragukan. Nah, Ibu dan Mbak silakan disimak baik-baik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti bisa bertanya secara langsung atau misalnya via chat juga boleh, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Umi Rena disilahkan. PPT-nya sudah diterima, Teh? Ampun, Umi, saya share. Di-share aja langsung, Teh. Siap. Sudah terlihatkah Ibu dan Mbak? Sudah, Mbak. Oh, siap. Silakan. Sudah, Teh? Kita Sampun, mulai ya? Ya, silakan Ya. Umi. Suara Umi jelas, Teh? Jelas Apa ya? sangat Umi. Panggilnya apa ya? Jelas. Mbak ya? Panggilnya apa ini? Mbak apa? Panggil nama aja Umi. Saya di Depok, Umi, tinggalnya Jawa Barat juga. Jawa Barat dekat Jakarta. Iya, baik ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke hadisnya saja, Teh. Itu temanya ya, meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini atas rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertafakuh fiddin, mempelajari agama ini hingga ke akhir hayat kita, sehingga waktu-waktu yang kita pergunakan, tempat-tempat yang kita pergunakan, sarana-sarana yang kita pergunakan untuk menuntut ilmu atau bertafakuh fiddin ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa belajar. Karena dengan belajar inilah kita akan menjadi lebih baik. Ya. Seseorang yang tidak pernah belajar, tidak pernah bertafakuh fiddin, mustahil dia melahirkan kebaikan-kebaikan, mustahil dia memberikan kontribusi-kontribusi yang positif baik untuk persekitarannya atau untuk umat secara umum. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul utsma pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mamah, Ibu, Mbak sekalian, insya Allah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, malam hari ini kita akan membahas tentang hadis ke-10. Boleh disimak dulu hadisnya ya. Tulisannya kecil sekali. Bentar, saya lihat di sini dulu, nggak kelihatan. Ya, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillahi wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i.
Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Nah, baiklah, kita sudah bacakan hadis ini. Kalau di dalam hadis ini dia ada istilah sanad, ada istilah matan. Ya. Sanad ini adalah reng-rengan perawi hadisnya. Mulai dari yang mengeluarkan hadis sampai ke atas, jadi dirunutnya biasa dari bawah ya. Dari Imam Tirmidzi ke atas, ke atas, ke atas, sampai kemudian kepada perawi hadis, yaitu dari kalangan sahabat, dan sahabat akan menerima dari Rasulullah. Kita lihat perawi hadis ini, boleh digeser teh slide berikutnya. Biasanya di Sunda ya, jadi panggilnya teteh terus. Baik, perawi hadis ini adalah Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi keduanya ya. Jadi biasanya kita dengarnya radhiyallahu anhu untuk laki-laki atau radhiyallahu anha untuk perempuan. Yang ini radhiyallahu anhuma karena doa ini ditujukan untuk anaknya dengan ayahnya sekaligus ya, maka istilahnya menggunakan radhiyallahu anhuma. Jadi untuk Hasan dan juga ayahnya Ali bin Abi Thalib. Hasan ini seperti kita tahu beliau adalah sibti. Sibti itu cucu ya, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merupakan cucu disebut sibti dari Rasulullah, garis keturunan ya perempuan, yaitu dari anak Rasulullah Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada istilah hafid. Hafid itu sama cucu ya. Sebentar saya besarkan layar dulu, nggak jelas. Coba. Ya, kecil sekali ya tulisannya. Maaf nih, matanya sudah agak-agak. Ya, atau cucu ini kalau di dalam bahasa Arab ada istilah juga hafid. Hafidnya pakai dal bukan pakai dha ya. Kalau hafid pakai dha artinya penghafal Quran. Tapi kalau hafid pakai dal itu artinya cucu ya. Untuk menunjukkan cucu dari keturunan laki-laki. Nah, jadi kalau sibti itu cucu dari anak perempuan, kalau hafid cucu dari laki-laki. Itu uniknya bahasa Arab seperti itu ya. Ada istilah-istilah khusus di dalam bahasa Arab sehingga seseorang tidak boleh menerjemahkan secara sembarangan ya. Karena istilah itu sudah khusus ya. Makanya di sini disebutnya bukan hafid Rasulullah. Nah, kalau hafid berarti dari ayahnya gitu ya, cucu dari ayahnya. Kalau ini cucu dari ibunya gitu ya, dari anak perempuan. Ini hanya istilah saja biar dikenali. Hasan ini tidak dikenal berapa banyak periwayatan hadisnya atau hadis yang dihafal dari Rasulullah, gitu ya. Sehingga beberapa riwayat tidak menyebutkan. Kemudian ada istilah raihanah di dalam hadis ini, raihanatihi. Ya, apa yang dimaksud dengan raihana? Artinya wewangian atau parfum ya. Raihan itu wangi. Nah, dalam konteks hadis ini yang paling tepat adalah kesayangan. Jadi yang dimaksud raihanah di sini secara bahasa artinya tadi wewangian atau parfum, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan merupakan cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian biografi perawi sangat singkat ya untuk kita ketahui saja. Baik, boleh digeser Mbak selanjutnya. Oke. Kalau kita belajar hadis, ada beberapa mufradat hadis yang harus kita ketahui ya artinya. Jadi nanti ada istilah-istilah hadis yang mungkin berulang-ulang seperti qala Rasulullah, itu sudah biasa ya. Nah, ini ada mufradat kalimat-kalimat vocab yang harus kita hafalkan ya. Yang pertama adalah kalimat da. Ya. Da mayari buka, gitu redaksi hadisnya ya. Apa arti kata da? Kata da ini artinya tinggalkan atau jangan lakukan. Hadis ini tadi matan itu isi ya. Tadi sekali lagi kalau sanad itu reng-rengan perawi hadis, kalau matan itu isi hadis. Biasanya orang kalau mau menghafal hadis itu hanya matannya saja. Nah, jadi biasanya kita
mulai menghafal itu dari da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Itu pun suka sering-sering lupa, padahal cuma matanya aja. Maka luar biasa kalau orang sudah menghafalkan Al-Quran, biasanya mereka termotivasi untuk menghafal hadis. Karena lebih menantang hadis ini, kalimat-kalimatnya lebih susah, tidak semudah menghafal Al-Quran. Nah, apalagi kalau orang-orang yang berada di jurusan hadis, mereka harus menghafal sekaligus dengan tadi reng-rengan sanadnya, dari siapa gitu ya. Dari A, dari B, dari C itu harus dihafal nama-namanya. Jadi kita biasanya menghafal lebih mudah, yang penting hafal matannya saja gitu ya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi matan itu isi hadisnya cuma segitu ya. Yang tadi dari awal an Abi Muhammad Al Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillah, itu adalah sanadnya. Tidak perlu kita hafal, tidak apa-apa ya. Oke, kemudian mufradat atau vocab yang kedua adalah yaribuka. Yaribuka ini artinya adalah meragukan, yakni sesuatu yang meragukan, samar-samar, tidak jelas, termasuk hal-hal yang tidak halal, hal-hal haram yang pasti membuat ragu-ragu jika diambil atau dilakukan. Jadi ya raib itulah raiba, kan ada ya di Al-Baqarah. Dzalikal kitabu di permulaan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ini adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi makna yaribuka adalah yang meragukan. Apa kebalikan makna ragu? Apa? Kebalikan makna ragu apa? Pasti. Pasti atau yakin ya. Yakin. Pasti atau yakin gitu. Jadi al-ilmu jazim. Kalau di dalam istilah usul fikih, definisi dari kebalikan dari ragu-ragu itu adalah yakin. Yakin itu apa? Al-ilmu jazim. Ilmu pasti. Betul tadi ya, pasti, yakin. Atau secara bahasanya yakin itu istiqrarul qalbi wa tumaninatuhu. Jadi tenang, ketenangan hati, itu yang disebut dengan yakin. Jadi kalau orang yakin tuh biasanya orang menjadi tenang. Sebaliknya orang yang ragu-ragu itu dia akan gelisah, gamang, itu kebalikannya nanti. Nah, hadis ini pendek tetapi maknanya dalam dan mengandung pelajaran yang sangat luas. Para ulama menyebutnya jawami'ul kalim. Ada orang, kalau di bahasa Sunda itu ada istilah mundal. Ada Bu Nunung nggak? Coba Bu Nunung bahasa Indonesianya mundal itu apa? Mundal apa Bu Nunung? Mundal itu singkat dan padat ya. Kalau kata orang Sunda mundal. Kalau kata orang Arab jawami'ul kalim. Jadi padat berisi. Hadisnya tuh nggak terlalu panjang, bahkan nggak panjang hadis ini ya, tetapi mengandung makna yang sangat banyak. Maka di dalam istilah ilmu syariah disebut dengan jawami'ul kalim atau tadi ya padat berisi. Nah, jadi luar biasa, hadis ini meskipun kelihatannya pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam, memiliki makna yang sangat luas. Ya. Salah satu contohnya ketika Rasul menyebutkan hadis la taghdab kepada Abu Darda. La taghdab, jangan marah. Hadisnya pendek, tapi hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Maka kita melihat sebuah mukjizat dari ucapan-ucapan Rasulullah. Ucapannya tidak terlalu panjang, tapi luar biasa memiliki makna yang sangat dalam. Nah, ini salah satu keistimewaan, kelebihan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam bimbingan wahyu tentunya, sehingga tidak mengeluarkan kalimat yang sia-sia, kalimat yang panjang tanpa makna, tetapi kalimat-kalimat itu padat, tetapi berisi dan memiliki makna yang sangat dalam. Ya, ini kelebihan hadis tadi ya. Oke, boleh digeser teh. Kita biasa ya pertanyaan di akhir atau gimana nih, Mbak MC? Biasa sih di akhir sih. Iya, di akhir. Oke, siap, kita dengarkan dulu ya. Mangga, dilanjut. Kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk meninggalkan keraguan-raguan? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka gitu. Tinggalkan hal-hal yang ragu-ragu menuju hal-hal yang yakin gitu ya bahasa kitanya ya, atau kepada hal-hal yang tidak meragukan. Ini salah satu
dampaknya bahwa ternyata keraguan kita hari ini sebetulnya bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Jadi nanti penjelasannya itu akan luas ya. Dia menyangkut bidang akidah, bisa dalam bab fikih, bisa dalam bab ibadah gitu ya. Maka keraguan ini adalah satu sifat yang tidak baik. Bahkan ada sebuah istilah kebatilan yang diyakini lebih baik daripada kebenaran yang tidak diyakini. Maksudnya ketika pengusung kebenaran itu dia ragu-ragu, dia tidak akan pernah bisa mengajak orang kepada kebenaran karena dia sendiri secara pribadi sudah ragu. Tapi kalau seseorang meyakini kebatilan, maka dia akan berjuang, berdakwah, mengajak orang kepada kebatilan tersebut. Salah satu contoh kalau yang masih ingat ya ibu-ibu, film G30 SPKI. Bagaimana DNID ketika akan dieksekusi, beliau dengan gagah gitu ya, dengan gagah mendongakkan kepala karena apa? Karena sangat meyakini bahwa ideologi komunis itu adalah ideologi yang baik dalam versi dia. Gitu. Nah inilah pentingnya kita para pengusung kebenaran memiliki keyakinan. Sama dengan orang kalau mau jualan produk. Orang jualan produk, maaf ya, orang jualan produk skincare. Tapi, punten, dianya jerawatan. Kira-kira yakin nggak dia mau jualan skincare? Enggak. Agak berat ya. Mau jualan skincare, dianya sendiri maksudnya wajahnya jerawatan gitu ya, nggak mulus. Tapi kalau misalnya orang jualan skincare, dia sendiri sudah cantik, sudah mulus, itu memudahkan karena percaya diri gitu ya. Nah ini pentingnya pengusung kebenaran tadi memiliki keyakinan. Maka keyakinan ini adalah sesuatu yang memang harus ditumbuhkan, bukan sesuatu yang instan. Nah, kayak kita perhatikan ayatnya, boleh dibuka, mau dibaca dulu. Surat An-Nisa ayat 137, boleh dibuka. Atau mau dibaca silahkan. Tadi siapa ya nama moderator? Saya Sari teh. Teh Sari. Jadi teh juga. Boleh. Teh Sari, silahkan. Dibacakan ya. Boleh dibaca. Oke. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi ini adalah tipikal orang yang ragu ya. Dia sudah beriman, kemudian tiba-tiba kafir. Berarti menunjukkan tidak yakin dalam keimanannya kan? Kemudian dia kafir. Setelah kafir, kayaknya pengen masuk Islam lagi, beriman lagi. Ketika sudah beriman, dia kafir lagi karena ragu tadi, kok posisinya ragu gitu kan. Maka kata Allah apa? Sumazdadu kufra. Kalau sudah 2 kali bolak-balik, ketiga kalinya kemungkinan tidak akan balik lagi. Ya, karena agama ini, keimanan ini harus kita anut dengan seluruh keyakinan kita. Kalau kita dalam kondisi ragu-ragu, mudah sekali kita akan berpindah-pindah seperti apa yang disebutkan ayat ini dijelaskan. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Umi, ada seseorang, dia mau masuk Islam, tapi dia ragu-ragu sampai akhir hayatnya meninggal, kemudian dia mau masuk Islam. Di manakah tempatnya? Kira-kira di mana? Wallahu alam. Kalau tempat itu urusan Allah. Tapi secara teori dia belum masuk Islam. Kenapa dia tidak masuk Islam? Karena baru mau, tapi selalu dalam kondisi ragu-ragu, tidak yakin. Nah, ini berbahaya sekali makanya orang ragu-ragu ini. Ketika dia sudah mau masuk Islam, sudah belajar Islam, bukan keyakinan bahwa Islam ini adalah satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu. Sehingga nanti tidak ragu-ragu seperti tadi. Masuk enggak ya, masuk enggak, banyak pertimbangan. Sampai kemudian akhir hayat, dia meninggal, masih dalam kondisi mau masuk Islam, belum masuk Islam. Ya.
hati-hati ya dengan keraguan. Saya sebetulnya pengen pakai jilbab, pengen pakai kerudung, pengen menutup aurat, tapinya banyak. Sampai akhir hayat dia hanya mau berjilbab tapi tidak pernah berjilbab. Karena apa? Karena keraguan-keraguan yang menghinggapi hatinya. Berhati-hati dengan keraguan-keraguan ini gitu ya, sehingga dilarang di dalam agama kita untuk memiliki keraguan-keraguan yang berlebih-lebihan. Kalau ragu-ragu biasa ya, itu suka ada ragu-ragu, tapi kemudian akhirnya kita berani mengambil keputusan, tidak apa-apa ya, tapi tidak boleh berlama-lama di dalam keraguan. Next, berikutnya Teh, mangga. Oke, ini ayat kedua ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maksudnya apa? Dia nggak yakin. Bergabung dengan kaum muslimin, menyembah Allah, dia tidak yakin. Makanya berada di tepi. Maksud di tepi di sini, menurut ulama tafsir, maksudnya adalah dalam keadaan ragu-ragu. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa satu cobaan, dia berbalik ke belakang. Ada orang yang marah sama manusia, tapi yang ditinggalkan perintah Allah. Contohnya apa Teh? Apa Bu contohnya? Orang yang masuk Islam karena dulu mencintai suaminya, setelah bercerai, kemudian dia kembali lagi kepada agamanya yang dulu, kemudian dia melepas jilbabnya, melepas hijabnya. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak yakin menganut agama ini. Dia punten, bukan suudzon ya. Dia menganut agama ini karena tadi ada kepentingan-kepentingan. Dia kan masih baru nih, pantas aja enggak. Banyak orang yang baru masuk, tetapi dengan penuh keyakinan, dia dapat bertahan di dalam agama ini. Salah satu sebabnya Pak yakin bahwa ini adalah agama pilihan dia, satu-satunya agama yang hubungannya hanya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia. Maka hati-hati dengan keraguan-keraguan yang menghinggapi hati kita. Kalau istilahnya Bu Aisyah Dahlan sampai begini. Ada ini kasusnya kasus rumah tangga ya. Dia kemudian bertanya ke Bu Aisyah Dahlan, Ibu, saya itu sebetulnya nggak yakin saya mencintai suami saya atau enggak ya, karena selama ini perasaan saya tidak ada biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa saja, benci enggak, cinta juga enggak. Kemudian bagus sih jawaban Bu Aisyah. Hati-hati ya Bu dengan perasaan-perasaan seperti itu. Karena itu bisa mengikis rasa cinta kita kepada pasangan. Jadi keraguan itu ternyata akibatnya sangat fatal ya. Maka berhati-hati dengan ragu-ragu yang selalu senantiasa menghinggapi diri kita. Ini sudah diantisipasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti efeknya itu sebetulnya kemana-mana gitu ya, bukan hanya dalam bab akidah saja. Oke, next boleh digeser lagi Teh. Ini penyakit hati ya. Penyakit hati terbagi dua. Yang pertama adalah syubhat dan keraguan-raguan. Kalau penyakit berarti harus diobati ya. Kalau penyakit berarti sesuatu yang harus diobati, bukan sesuatu yang harus dipelihara. Kalau kita sering banget ragu-ragu, syubhat itu apa? Syubhat itu samar, tidak jelas, itu syubhat ya. Sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini haram bercampur halal atau halal bercampur haram, nah itu namanya syubhat ya. Jadi hati-hati dengan penyakit-penyakit syubhat ini, dan syubhat ini satu paket dengan ragu-ragu biasanya. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Kalau penyakit syahwat ini adalah biasanya keinginan-keinginan yang terlarang. Keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya lahir dari penyakit syahwat. Bagaimana cara membedakannya? Apakah itu penyakit ragu tadi atau penyakit syahwat? Nah, di sini ada penjelasan celaan kepada orang-orang munafik kalau di dalam Al-Qur'an dan orang-orang menyimpang dalam perkara agama, maka penyakit yang dimaksud adalah penyakit syubhat dan keraguan. Seperti tadi ya. Kalau Allah sudah menyebutkan orang-orang munafik, penyakit-penyakitnya, itu penyakit yang timbul dari penyakit syubhat dan ragu-ragu. Tapi
Kalau misalnya ayatnya berbicara tentang maksiat atau kecondongan hati kita, hati seseorang untuk berbuat maksiat, maka yang dimaksud adalah penyakit syahwat. Syahwat itu bisa syahwat wanita, bisa syahwat harta, bisa syahwat jabatan, gitu ya. Nanti kalau di Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan ketiga hal tadi, itu berarti penyakit syahwat. Tapi kalau tadi orang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, berarti ini adalah penyakit syubhat atau keraguan-raguan. Dan kedua-duanya adalah penyakit, di mana penyakit ini tentunya harus mendapatkan terapi, mendapatkan pengobatan yang pas, gitu ya, sehingga penyakit ini bisa dihilangkan ketika menimpa kita. Ya, bisa dipahami ya sampai sini? Ya, disiapkan saja pertanyaannya kalau yang tidak paham. Next, boleh Teh digeser lagi. 5 poin kandungan hadis Arba'in Nawawi ke-11. Apa kandungan hadis tadi? Hadis yang katanya jawami'ul kalim, nah, hadis yang padat berisi. Hadisnya pendek, ternyata wah kalau kita lihat kandungannya luar biasa ya. Oke, yang pertama adalah perintah untuk meninggalkan syubhat. Hadisnya ada di hadis sebelumnya, hadis ke-8 kalau tidak salah ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma, kelewat ini ya. Umurun mustabihat la ya'lamuhunna kafirun minan nas. Faman ittaqas syubuhat faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Ya, dan seterusnya. Jadi kata Allah yang halal itu jelas. Yang haram itu sudah jelas. Yang haram itu apa saja? Anjing, babi, khinzir, riba, kemudian apalagi judi, minum arak, itu perkara-perkara yang sudah jelas. Dan hanya sedikit sekali jumlahnya dari sekian benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terukur sebetulnya, gitu. Kalau kita mau tahu yang haram sudah terukur dan sangat sedikit sekali jumlahnya. Tetapi tadi syahwat manusia ini biasanya mencoba sesuatu yang haram, padahal yang halal ini wilayahnya sangat luas, variatif, banyak, gitu. Sehingga kita bisa membuat pilihan-pilihan. Tetapi ya sekali lagi manusia itu ingin mencoba sesuatu yang haram. Wa bainahuma, nah di tengah-tengah itu ada perkara yang abu-abu. Perkara abu-abu itu begini, contoh ya, kita membeli ayam. Ayam itu kan sebetulnya halal ya, tapi ayam mentah maksudnya, ayam mentah gitu ya. Tapi ternyata di orang-orang kita itu ada orang-orang yang nakal, yang menjual ayam tiren. Kemudian dia campurlah dengan ayam yang sudah halal tadi, yang sudah disebut bismillah ketika mengucapkan, dicampur dengan ayam tiren. Ayam tiren itu ayam mati kemarin ya, ayam bangkai maksudnya. Nah, ini jadi subhat kita. Maka harus melihat penjual ayam ini, apakah kira-kira penjualnya ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Kalau kita kira-kira ragu-ragu, cari ayam di tempat lain saja. Ini namanya meninggalkan perkara subhat. Nah, jadi jangan sampai pernah soalnya temen itu dia numpang mobil ayam, truk ayam gitu ya, di belakang itu banyak banget ayam-ayam. Akhirnya dia ngobrol iseng aja gitu ya. Mas, kalau ayam ini mati, diapain? Ya dijual, katanya sayang. Loh, kok dijual? Iya, nanti kita bolongin aja ininya, lehernya, sehingga kelihatan terkesan apa sudah disembelih gitu. Padahal itulah bedanya, kalau ayam tiren biasanya cuma ditojos, ditusuk aja gitu ya. Jadi bolongnya itu cuma bolong di tengah. Kalau ayam disembelih kan dia biasanya putus urat lehernya. Kalau ayam tiren itu biasanya mereka tusuk aja karena memang ayamnya sudah mati gitu. Oh gitu, iya biasanya kita jual murah. Makanya hati-hati ya Bu ya dengan barang-barang yang murah-murah gitu ya. Yang murah-murah kita perlu curiga sebetulnya. Kalau ada barang kok murah banget ya, bisa jadi biaya produksi yang tidak dibayar, atau biaya produksi yang mahal, upah kerja yang murah, atau pekerja yang tidak dibayar gitu. Kayak orang kerja Rodi Romusa kan dia nggak dibayar. Bahkan ini mau klarifikasi katanya sih, ada beberapa produk Cina itu kenapa murah, karena katanya beberapa upah pekerjanya tidak dibayar ya. Jadi mereka seperti kerja Rodi gitu ya, kerja paksa,
disuruh membuat produksi tapi tidak dibayar. Ini wallahu alam, dengar-dengarnya begitu gitu ya. Ini hati-hati ya. Jadi itu diantara hal-hal yang syubhat tadi. Hati-hati dengan hal-hal syubhat. Kayak begini, orang tuh pinter kan. Kita mau masuk sekolah, terus biasanya secara nilai kita tidak memenuhi syarat ya, anak kita misalnya tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba orang petugas sekolah itu biasanya menawarkan sesuatu kan, Ibu kalau anaknya mau lulus insya Allah nanti saya uruskan, ini hanya uang administrasi saja, atau kalau ibu misalnya mau nyumbang bangunan ke sekolah boleh, tapi ditetapkan biasanya sih orang ngasihnya 20 juta. Kalau orang Sunda kan pintar banget ngomong-ngomong begitu ya. Itu sudah orang mungkin mikirnya begini, halal enggak ya ini, tapi kan buat ngebangun sekolah, buat kelas, buat masjid sekolah gitu ya, atau buat biaya operasional sekolah. Ya udahlah kita ini. Nah itu kalau yang nggak tahu haram itu bisa masuk wilayah abu-abu sebetulnya. Bisa masuk wilayah abu-abu ya, sebaiknya kita tinggal. Kalau kita orang ngerti paham ya, itu riswah, itu suap. Suap itu hukumnya haram sudah jelas. Tapi kalau misalnya wilayah abu-abu tadi, tinggalkan saja ya, daripada nanti kita masuk ke wilayah syubhat. Jadi itu ya. Nah, yang pertama, hadis ini menyuruh kita untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat. Kalau di makanan contohnya beginilah. Kita biasanya suka ada ibu-ibu yang jualan gitu ya, jualan makanan, jualan roti atau apa saja. Karena saya secara pribadi sering lama di Malaysia, orang Malaysia itu termasuk yang apik ya melihat label-label halal, kebawalah sampai ke Indonesia. Jadi kalau di depan lewat orang yang jualan roti di komplek gitu ya, pemiliknya sudah jelas-jelas Cina, tidak ada label halalnya, saya dan anak-anak tidak pernah beli. Umi kan itu nggak haram, belum tentu rotinya haram, betul, tapi buat Umi itu perkara syubhat. Tinggalkan saja, masih banyak roti yang sudah jelas ada label halalnya. Ke anak-anak, meskipun rasanya ya begitulah keadaannya gitu ya. Kata anak-anak, Umi kurang enak ya, iya. Ini ujian buat kita gitu ya. Bahkan pernah ada orang yang ngasih roti enak ke kita, dan kita tahu itu tidak ada label halalnya, sampai anak-anak bilang begini, Umi rotinya wangi banget ya, Umi nggak makan. Kenapa Umi nggak makan? Umi nggak tahu ini ada halalnya atau enggak, dan roti ini sudah terkenal, tapi tidak ada label halal. Jadi Umi nggak makan, silahkan kalian mau makan. Tapi alhamdulillah jawaban anak-anak, kalau Umi nggak makan, kita juga nggak makan. Tapi tolong rotinya jangan disimpan di situ, baunya kemana-mana. Saya simpan di atas meja, kan akhirnya saya umpetin di bawah. Begitu ya. Senantiasa dalam keadaan berhati-hati, apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, syubhat ini diawali dengan meninggalkan yang haram. Jangan sampai, maaf ya, selingkuh sudah biasa, berzina sudah biasa, tiba-tiba dia ngomong perkara-perkara syubhat, itu nggak matching gitu ya. Perkara haram saja sudah biasa dia kerjakan, kenapa tiba-tiba dia nanya perkara-perkara yang syubhat gitu ya. Atau dia sudah biasa mencuri, dia sudah biasa korupsi, tiba-tiba tadi dia nanya, misalnya kalau kita ngasih sumbangan ke sekolah, daftarin anak, itu masuknya apa? Nggak perlu ngomong begitu. Mereka sudah biasa kok mengerjakan, memakan yang haram. Maka dulu pernah ada para pembunuh Husain cucu Rasul. Mereka itu bertanya kepada siapa, Ibnu Umar. Mereka bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kan darah itu haram ya. Darah itu kalau dalam jumlah yang banyak haram, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Kemudian mereka bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah hukum darah nyamuk? Kemudian jawaban Ibnu Umar bagus sekali. Kata Ibnu Umar kepada penduduk Irak waktu itu sebagai pembunuh Husain, buat apa katanya kalian bertanya darah nyamuk? Darah Husain saja kamu tumpahkan tanpa ragu-ragu. Jadi biasanya orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang apik gitu ya, terhadap hal-hal yang syubhat, yang meragukan ini, mereka sudah meninggalkan hal-hal yang sifatnya haram. Ada orang yang ya tadi gitu ya, berzina apa sudah biasa, giliran makan dia nanya-nanya ini halal nggak, ini haram nggak, itu nggak pantas banget gitu. Karena
hal-hal besar yang sudah jelas keharamannya saja mereka masih kerjakan. Baik, kemudian jadi perkara ragu-ragu ini biasanya keyakinan tadi. Keyakinan itu meninggalkan yang ragu-ragu itu biasanya diawali dari seseorang dengan meninggalkan sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Kemudian yang ketiga, syubhat ditinggalkan, hati pun tenang. Jadi kalau tadi ragu-ragu itu lawannya adalah yakin. Kalau seseorang sudah yakin, maka biasanya dia akan tenang. Apapun resiko yang dihadapi, karena dia sudah yakin. Kayak orang mau berbisnis, dia sudah menghitung untung rugi, resiko yang akan dia hadapi, kemudian dia mengambil pilihan, maka dia akan tenang menghadapi resiko apapun. Beda dengan orang yang ragu-ragu. Orang yang terlalu hati-hati ini biasanya dia dalam posisi ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Maka tidak boleh kita terlalu berhati-hati sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang nanti kalau di istilah psikologi dibedakan ya, apa bedanya ragu-ragu dan hati-hati? Apa bedanya? Jadi kalau ragu-ragu itu tadi orang gamang, gelisah, tidak tahu mana yang harus dipilih, tidak pernah mengambil keputusan-keputusan. Nah, tapi kalau orang yang hati-hati, dia sudah mengukur resikonya seperti apa, akibatnya seperti apa yang harus dia persiapkan, maka kemudian dia dengan cepat mengambil keputusan. Ini bedanya orang hati-hati dan orang yang ragu-ragu. Tadi saya sempat buka di medsos, ada psikolog yang cerita bahwa ada 11 orang kata dia. Ada 11 orang yang dalam minggu-minggu ini menghadap ke saya, mereka tidak jadi menikah gara-gara ragu-ragu. Jadi hampir 11 orang gitu ya. Saya nggak nikah karena apa? Ya tadi terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak kehati-hatian, atau ada trauma-trauma di masa lalu. Sehingga dia tidak cepat mengambil keputusan. Jadi bedanya hati-hati dan ragu-ragu itu tadi. Nah, jadi akhirnya ya jodohnya diambil orang gitu ya. Akhirnya karena dia dalam kondisi selalu ragu-ragu tidak mengambil keputusan. Baik, selanjutnya nomor 4. Slide berikutnya. Oke. Sampai jam berapa ya saya Mbak Sari? Sampai jam 8:30, 9 berarti waktu Indonesia kurang lebih. Ya, 9 ini udah 6 menit lagi ya. Oke, 6 menit lagi. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi ada satu kaidah fikih, al-yaqinu, kaidah usul fikih ya. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Jangan jadi peragu gitu ya. Kalau bahasa kitanya begitu. Atau di surat Ali Imran ayat 60, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Atau fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah kalian ragu-ragu. Ya kayak tadi, orang yang mau masuk Islam tapi nggak masuk Islam gitu ya. Orang yang mau berjilbab tapi nggak pakai jilbab sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi ragu-ragu. Kalau di dalam istilah fikih nanti ada gitu ya. Kalau kita yakin bahwa kita sudah berwudu tapi kemudian kita ragu-ragu apakah kita batal atau tidak, maka yang kita yakini adalah yang pertama, karena kita sudah yakin berwudu. Kalau kita yakin kalau kita ragu-ragu apakah kita sudah berwudu atau belum, maka yang diambil belum. Nah, jadi di dalam Islam itu ada solusinya ya, mengatasi keraguan-raguan tadi. Kalau kita yakin dalam sholat, apakah bilangan kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil yang yakin. Yang yakin itu apa? Bilangan yang paling sedikit. Jadi kalau kita sholat duhur nih, 3 apa 4 ya? Ragu-ragu, ambil yang 3, kita tambah 1 rakaat lagi. Itu yakinnya harus seperti itu. Atau kalau kita yakin baju kita terkena najis, tapi tidak tahu sebelah mana yang terkena najisnya, maka yang yakinnya apa? Ada najis, pasti. Tapi sebelah mananya kita ragu-ragu, maka baju itu harus kita cuci semua. Gitu ya. Nah, jadi sudah ada solusinya sebetulnya. Kita sudah wudu, ada orang yang berkali-kali wudu, sampai rambut basah, baju semua basah.
Karena tadi batal nggak ya, dia harus mengambil yang yakin karena dia sudah berwudu. Batal itu adalah keraguan-raguan. Atau kalau di dalam hadisnya, kalau di dalam sholat kita ragu-ragu, kayak ada yang keluar dari perut saya, ada yang bunyi, ada yang keluar, kayak ya, berarti kalau kayak itu ragu-ragu. Maka kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid. Jangan kamu keluar dari masjid sampai betul-betul kamu mendengar suara yang keras atau bau yang tidak enak. Itu baru yakin. Jadi kalau kayak wudhu jangannya kayak batal, udah batal aja, itu berarti kita ngambilnya yang ragu-ragu, bukan ngambil yang yakin. Nggak boleh, gitu ya. Maka tinggalkan yang ragu. Oke, hendaklah setiap kita menerapkan berbagai hukum dalam kehidupan atas dasar keyakinan dan bukan keraguan-raguan. Ya, tadi di dalam segala hal, di dalam seluruh kehidupan kita harus mengambil yang yakin. Tadi sudah diajarkan ya apa bedanya ragu-ragu dan hati-hati. Orang hati-hati ini orang yang cepat mengambil keputusan dan siap dengan segala risiko yang ada dengan mempertimbangkan tadi. Nah, ini pertimbangannya yang membedakan. Kalau orang ragu-ragu ya tidak akan pernah ambil keputusan, ragu terus aja ya, dipilah-pilah, ditimbang-timbang, nimbangnya tiap hari, ditimbang-timbang, dipilah-pilah, dipilih-pilih, akhirnya mundur lagi, timbang lagi, hati-hati lagi. Nah, biasanya itu ada trauma juga kita orang-orang seperti itu, sehingga tadi senantiasa menjadi peragu. Oke. Orang yang meninggalkan syubhat adalah mereka yang telah istiqomah melaksanakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Tadi sudah dibahas di atas ya. Jadi jangan kita berbicara hal-hal yang syubhat, tapi yang halal saja masih banyak yang tidak kita kerjakan, dan yang haram juga masih banyak yang tidak kita tinggalkan. Yang tidak kita tinggalkan. Jadi biasanya orang itu sangat berhati-hati ketika dia sudah apik ya. Apik yang halalnya dikerjakan, yang haramnya juga dia sudah tinggalkan. Baru biasanya berbicara hal-hal yang syubhat, hal-hal abu-abu tadi gitu ya. Lebih memilih untuk ditinggalkan biasanya hal-hal yang abu-abu tadi. Kayak tadi beli ayam, kalau tidak yakin sudah ditinggalkan saja. Kita cari ayam yang lain gitu ya. Atau di makanan-makanan juga seperti itu. Di lingkungan-lingkungan pergaulan juga seperti itu ya. Jadi kalau orang bisa mengukur begini, kalau misalnya kita bergaul di satu tempat, kita bisa mengukur diri ya, apakah saya ini orang yang sering terbawa atau orang yang bisa membawa. Apakah saya perlu bergaul terjun ke tempat yang dalam tanda kutip ya, tidak baik, ataukah saya mundur. Nah ini nanti ukurannya ukuran maju, mundur. Nanti kalau saya dibilangin gak gaul gimana? Nanti kalau saya misalnya dikucilkan gimana? Itu sudah pertimbangan. Tetapi kita harus mengambil keputusan. Karena itu tadi wilayahnya wilayah abu-abu ya. Wilayah abu-abu itu ada kekhawatiran, kita takut terbawa. Tidak ada kesalahan kita untuk mencoba dan mengambil keputusan berani bahwa kita justru harus berbaur bersama mereka agar apa? Agar kita bisa mewarnai mereka atau kita menjadi jalan hidayah untuk mereka. Itu dalam pergaulan nantinya gitu. Sama nanti memilih pasangan seperti itu. Ini misalnya ada trauma keluarga, saya pilih nggak ya? Takut nanti kayak bapak saya begini, bapak saya dulu, kayak begitu. Tapi adalah ciri orang yang yakin. Ya. Jangan sampai terus dibelenggu oleh keraguan-raguan, ketakutan, karena ini bagian dari penyakit yang memang harus diterapi dan disembuhkan. Maka sekali lagi, hadis ini sebetulnya berlaku untuk seluruh sisi kehidupan kita. Apakah tadi itu di dalam bab akidah, di dalam bab ibadah, di dalam bab akhlak ataupun yang lainnya. Mungkin ada lagi slide-nya teh? Sudah ya? Masih ada? Oh, oke. Ini yang terakhir kayaknya. Penyakit syubhat dan ragu-ragu disebabkan ilmu agama yang kurang. Ya, maksudnya yang kurang maksudnya. Ilmu agama yang kurang sehingga berkuranglah keyakinan di dalam hati. Nah, maka ini ada satu istilah dari Imam Ahmad bin Hanbal tadi kalau tidak salah ya, tidak tertulis. An-nasu ilal ilmi ahwaju. Rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain
wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasihi. Di kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Yang demikian itu karena seseorang membutuhkan makanan dan minuman sekali dalam sehari, adapun kebutuhannya terhadap ilmu itu sebanyak tarikan nafasnya. Nah, ini ditulis di dalam kitab Kaifa Tatahammasu Litolabil Ilmi Litolabi Ilmi Syar'i. Jadi begitu ya. Kalau kenapa sih saya suka ragu-ragu? Ya penyebabnya itu ya. Nah, penyebabnya banyak, di antaranya penyebab utamanya itu adalah kekurangan ilmu agama, sehingga tadi berkuranglah keyakinan di dalam hatinya untuk menetapkan sesuatu atau meninggalkan hal-hal yang meragukan. Mungkin demikian Mbak Sari sebagai pengantar, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau tidak dipahami. Baik, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Umi Rena atas ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk kita ya yang berada di Taiwan sekarang sebenarnya banyak hal yang syubhat juga gitu ya, apalagi kita berada di daerah yang minoritas gitu. Nah, Ibu dan Bapak semua barangkali nih dalam kehidupan sehari-hari ada ketemu hal-hal yang meragukan dan bingung nih mau pilih yang mana. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan terhadap keraguan yang kemudian dialami oleh Ibu dan Bapak. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung, Ibu dan Bapak semua? Izin bertanya, Ustazah. Silakan, Mbak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya, mungkin ada doa Ustazah agar kita terhindar dari hal-hal yang demikian Ustazah, syubhat ini Ustazah, atau minimal sedikit Ustazah dari kejadian sehari-hari. Ustazah. Dijawab langsung. Ya. Mau dijawab langsung kah, Umi, atau ditampung dulu? Makasih Mbak Huda. Ya, Mbak Huda tadi nanya adalah apakah ada doa khusus gitu ya, bagaimana kita terhindar dari keraguan gitu ya. Nah, ragu ini sangat banyak ya, tadi Mirena bilang bahwa dalam hal fikih, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak atau adat dan yang lainnya ya, jadi sangat luas cakupannya. Kalau kita di Taiwan sini mungkin yang sering ketemu adalah terkait makanan gitu ya, dimana memang jarang atau memang agak kesulitan gitu ya mencari mungkin hal-hal yang kemudian berlabel halal. Ada, sudah banyak sekarang, cuman kadang kita pengen sesuatu makanan gitu ya, cuman karena nggak ada label halalnya. Nah, apakah kemudian kita meninggalkannya atau justru karena tadi nafsu kita, syahwat kita, kemudian kita memilih dari makan aja ya. Jadi nah sekarang terjawab ya Ibu dan Mbak semua, jika ada hal yang meragukan ya terkait makanan gitu ya, tidak ada label halalnya dan kita tidak tahu kepastiannya gitu ya, maka lebih baik kemudian ditinggalkan. Oke, Umi, ada pertanyaan dari Mbak Huda tadi, apakah ada doa khusus yang bisa kita panjatkan untuk terhindar dari keraguan ini, keraguan apapun itu ya dalam kehidupan sehari-hari? Halo Umi Rena. Oke, mungkin yang berhalangan sebentar gitu ya. Oh ya, sudah masuk. Ya, boleh dibuka surat Al-Kahfi ayat 10, sudah biasa kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dari sisi Engkau rahmat dan berikanlah petunjuk. Biasanya kita ragu-ragu karena memang tidak ada petunjuk dari Allah, atau tadi adanya bisikan-bisikan dari kiri kanan gitu ya, atau bisa jadi bisikan-bisikan dari setan yang membuat kita senantiasa ragu-ragu. Maka tugas kita adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tersebut.
Nah, biasanya kan kalau Rasul mengajarkan sholat istikharah gitu ya, istikharah itu minta petunjuk, meminta pilihan. Di antara tadi dua pilihan yang meragukan kita dengan pertimbangan yang bermacam-macam, tapi kita tetap nggak bisa milih gitu ya. Nah, maka petunjuk itu harus kita minta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya bisa dibaca mungkin tadi surat Al-Kahfi ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat 10. Atau kalau di dalam keimanan bisa kita baca doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, ya Allah, perlihatkan kepadaku bahwa yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti. Karena ada orang yang selama ini melihat kebenaran itu benar, tapi sama nggak ada kemampuan untuk mengikuti. Ya tadi, saya mau masuk Islam, tahu Islam itu agama benar, tapi tidak diberikan kemampuan untuk mengikuti. Atau sebaliknya, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kepadaku bahwa yang batil itu betul-betul batil dan berikan kemampuan untuk menjauhi. Banyak orang yang kalau ditanya, kamu tahu nggak ini perbuatan buruk? Tahu, tapi susah mau ninggalin. Nah, karena dia nggak minta petunjuk sebetulnya sama Allah ya. Seandainya doa-doa itu sering dibaca, ya tadi ya, arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sampai saya itu punya teman, suaminya itu sering bilang gini, saya tahu selingkuh itu nggak boleh, selingkuh itu berdosa, selingkuh itu, tapi kok susah ya mau ninggalin, kata dia ya. Biasanya kalau orang puber gitu ya, biasanya kalau orang puber kedua itu sampai umur berapa sih? Umurnya hari ini sudah 47 suaminya gitu ya. Katanya sampai 50 tahun ya, saya tunggu aja sampai 50 tahun gitu, baru berhenti dari selingkuh. Jadi sampai seperti itu. Tapi sebetulnya bisa jadi karena nafsu, bisa jadi juga karena memang kita nggak pernah minta doa gitu, minta petunjuk sama Allah untuk betul-betul bisa meninggalkan tadi ya kebatilan-kebatilan, kemaksiatan-kemaksiatan yang hari ini terus kita kerjakan. Penting sekali ya, penting, bagus ya Mbak tadi minta doa, apa sih doanya gitu ya, biar kita selalu yakin, biar ketika kebenaran kita ketahui, kemudian kita juga punya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Kan suka ada ya, saya tuh sebetulnya pengen banget tahajud tapi susah bangun gitu ya. Kenapa sih? Sudah tahu tahajud itu manfaatnya misalnya banyak, sholat itu manfaatnya banyak, tapi kok mau sholat tepat waktu aja susah. Nah ini perlu doa. Perlu doa agar seluruh sendi-sendi tubuh kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan kita. Mungkin itu Mbak sementara ya, nanti bisa dicari lagi kalau ada doa yang lebih bagus. Baik, jazakillah khair Umi. Bagaimana Mbak Huda? Ada yang mau disampaikan? Iya, jazakumullah khair Ustazah. Ya, baik Umi, ini mungkin juga berkaitan dengan ini juga, dengan syubhat juga. Jadi seorang teman saya tuh bertanya tuh, meminta pendapat saya gini. Jadi di tempat pekerjaannya tuh dia pengen resign gitu. Kenapa? Karena dia susah dalam hal beribadah, nggak tenang gitu, nggak legowo katanya dalam hal beribadah gitu. Dia pengen resign dari pekerjaannya, cuman dikhawatirkan nanti gitu, kalau dia resign nanti dia kerja apa kayak gitu Umi. Sementara beliau sudah menganggap bahwa ini adalah tanda dari Allah gitu. Tanda dari Allah adalah dengan kejadian-kejadian tempat pekerjaan itu, kamu tuh harusnya dari resign. Tapi ada ketakutan untuk nanti selesai saya resign dari sini saya kerja apa ya kayak gitu. Jadi tidak tenangnya itu adalah karena nggak susah untuk kemudian dia taat sama Allah gitu. Nah mungkin solusi dari Umi bagaimana nih Umi melihat hal seperti ini? Baik, ini jawaban menurut Umi ya Teh ya. Barangkali nanti ada jawaban yang lebih bagus. Kita kalau Umi sekarang sedang belajar ilmu Stephen nih. Jadi di ilmu Stephen itu mungkin yang belajar ilmu psikologi bisa lebih nyambung ya. Jadi ilmu tes genetik dengan sidik jari itu ada otak dominan otak kanan dan dominan otak kiri. Ya. Ada dominan otak bawah, ada dominan otak atas gitu ya. Jadi
kita melakukan tes ini untuk melihat dominasi otak tadi. Apakah yang lebih dominan itu kanan atau kiri. Nah, biasanya kalau otak-otak kiri itu otak-otak yang teratur, kemudian terencana, disiplin, bertanggung jawab, itu otak kiri ya. Namanya nanti ada sensing, ada thinking. Nanti yang di otak kanan itu ada orang yang santun gitu ya. Maksudnya nggak harus mengikuti rencana yang sudah ada. Itu biasanya di otak kanan, dominasi otak kanan. Nah, mungkin tadi teman Basari ya, teman Basari ini kita juga perlu tahu dia sebetulnya otak apa. Contoh begini, ketika seseorang otak kiri mengambil keputusan untuk resign, dia nggak akan bisa sebelum ada pengganti, sebelum ada rencana ke depannya apa. Jadi dia akan bingung, ini saya mau apa nih kalau sudah berhenti dari sini. Jangan sampai kemudian kita menjudge dia, kamu tuh nggak tawakal ya sama Allah. Nggak apa-apa kalau rezeki itu Allah yang ngasih. Kita boleh memberikan saran tersebut kepada orang-orang yang dominasinya otak kanan. Jadi dia santai. Kalau bahasa Sundanya kumaha engke, terserah nanti. Itu otak kanan biasanya berpikir begitu. Kalau otak kiri dia akan berpikir nanti gimana. Nah, ini makanya sangat penting ada ilmu lain yang bisa mengimbangi ya keputusan-keputusan kita. Maka kita perlu tahu ini dominasinya dia otak kanan atau otak kiri. Kalau otak kiri, sebelum dia resign, dia harus mempersiapkan plan-plan, rencana-rencana ke depan kalau dia resign, resiko-resiko yang akan dia dapatkan setelah dia resign. Dan dia harus siap dengan resiko itu. Ini biasanya otak kiri begitu. Tapi kalau otak kanan enggak, pakai bismillah doang teh. Kayak simsalabim, bismillah aja lah yang ngasih rezeki itu Allah. Terus selama ini kita juga enggak pernah kesulitan. Jadi akan berbeda cara kerja otaknya nanti gitu ya. Nah, maka cara mengambil keputusan atau memberi sarannya pun tidak sama gitu ya. Nah, maka nanti paling kita diajak ngobrol, teteh apa keberatan selama ini? Ya, saya bingung, nanti kalau setelah ini mau apa tuh biasanya otak kiri. Jadi harus sudah disiapkan deh, dukungan dari kita untuk keluar, tapi kita juga harus sudah mempersiapkan tadi gitu ya, plan A-nya begini, plan B-nya begini. Kamu harus sudah mulai menurunkan standar gaya hidup ya, karena yang namanya orang bisnis kan dari nol gitu ya. Dia harus jungkir balik, kemudian pendapatan tidak pasti, beda dengan orang kerja. Kalau dia pindah kerjanya kemana gitu ya, harus sudah disiapkan. Itu orang otak kiri. Karena ketika kita desak untuk ya sudah keluar aja, bismillah, tawakal sama Allah, akhirnya dia berhenti, dia akan stres. Karena cara kerja otaknya tadi teratur, dia nggak bisa mikir, aduh mau apa nih, jadi buntu nanti akhirnya gitu ya. Malah bisa cerai sama keluarga, kemudian anak-anak berantakan dan sebagainya. Jadi nanti dilihat dulu ya, diajak ngobrol temennya, kira-kira nih kemungkinannya dia dominan otak kiri atau otak kanan gitu. Karena kasihan sebetulnya. Jadi nggak boleh kita tadi menjudge, kamu tuh kurang tawakal sama Allah, coba bismillah aja keluar, nanti yakin rezeki dari Allah. Nah, itu nggak bisa. Karena itu biasanya saran-saran yang kita berikan ke orang-orang otak kanan, dominasi otak kanan. Nah, dia akan bismillah begitu aja keluar, udah dia lebih legowo menerima segala resiko, berbeda dengan orang-orang otak kiri yang memang harus berencana. Jadi kemarin ada kasus gini, Mbak, ada orang Jawa yang cerita bahwa kakaknya itu tinggal di Lampung ya, di daerah Sumatera. Istrinya sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Akhirnya adiknya ini menyarankan untuk kakaknya pindah balik kampung ke Jawa Tengah, daerah mana ya, Umi lupa. Akhirnya dia konsultasi ke Umi, padahal saya kan kalau dari sini ke rumah kakak kadang suka gantian jaga karena memang istrinya sudah sakit-sakitan, sementara suaminya harus kerja jaga toko gitu ya, istrinya nggak ada yang jaga, jadi saya kadang dibawa ke sana sebulan kita repot gitu ya. Kita maunya dia pulang kampung itu tanah luas banyak gitu ya. Maaf berisik anak-anak. Sebentar ya, Ibu dan Bapak semua. Boleh sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Sebentar. Ini anak-anak berisik. Ya. Kalau ada pertanyaan. Ya, jadi
si adiknya ini merasa keberatan sebetulnya, sudah dikasih saran katanya kakaknya itu untuk pulang ke kampung. Di kampung itu tanah luas, rumah ada, dia bisa bikin usaha apa saja. Ya. Saya kasih saran, jadi udah dibujuk sama adik-adiknya, tetap nggak mau. Saya bilang begini, karena itu laki-laki ya, kakaknya itu yang laki-laki. Mbak, tolong Mbak bilang ke kakaknya yang laki-laki itu, emasnya gitu ya, kemungkinan ya, kalau prediksi Umi ya, kemungkinan beliau adalah otak kiri. Jadi beliau nggak bisa terjun bebas begitu aja, gimana nanti. Dia akan berpikir nanti gimana. Jadi sudah ada plannya, hari ini dia sudah punya toko di Lampung, sudah sukses tokonya. Ketika dia pindah ke Jawa, dia harus mulai dari nol lagi. Yang itu pun belum pasti, ya, dengan usia beliau yang sudah tua. Jadi kita harus yang pasti-pasti, otak kiri itu begitu. Ini saya pasti kalau pulang yang dikerjakan ini. Jadi kalau dia nggak pasti-pasti, dia nggak akan mau melepas ini sudah pasti, gitu ya. Itu cara bekerja otak kiri begitu, gitu ya. Sehingga ya ini sangat memudahkan kita ya. Dia tuh kayak nggak tawakal Umi sama Allah, padahal di mana aja rezeki yang ngasih Allah, betul. Itu kalau dominasi otak kanan kita. Tapi kalau otak kiri nggak bisa begitu. Dia sudah buat plan, mungkin sampai anak cucu tinggal di Lampung sudah menyiapkan apa aset segala macam gitu ya untuk diwariskan. Tiba-tiba ternyata harus balik kampung dalam kondisi nol gitu ya. Ini akan membuat dia stres, nanti berat buat otak kiri ini. Maka tadi kita juga perlu ilmu ya. Kadang-kadang punten gitu ya. Kalau ustadz kan suka bilangnya begitu, ngasih solusi itu nggak tawakal, bismillah aja gitu. Bahkan bukan punten dia teh, banyak beberapa temen yang udah berhenti aja dari bank, itu kan sudah jelas riba dan sebagainya, bank konvensional, bank syariah juga sama sumbernya ke sana-sana. Berhenti aja, bismillah. Wah teh, saya menghadapi beberapa klien itu yang sangat kasihan sekali karena mendengar saran dari teman-temannya begitu, resign tanpa persiapan, akhirnya stres, sering berantem sama istrinya dan cerai. Jadi nggak bisa begitu gitu ya. Maka penting kita mengetahui tadi dominasi otak, sangat membantu nanti ya. Apakah ini langkah yang harus diambil setelah ini apa? Mungkin sementara begitu ya, diajak ngobrol dulu. Kalau kelihatannya dia bingung mau apa, kita sudah sediain, kita sudah punya plan apa nih ya? Atau ibu sudah punya plan apa setelah ini? Plan A-nya apa, plan B-nya apa, risiko yang akan dihadapi apa, setelah resign gitu ya. Apakah keluarga sudah dikondisikan, anak-anak sudah dikondisikan, sehingga begitu kita ngedrop lemah, kita mendapat dukungan penuh dari suami, dari anak-anak kita. Jangan sampai dipersalahkan lagi kan, lah gara-gara mama keluar misalnya usulan dari pengajian, itu jangan sampai terjadi begitu. Itu harus ada semua menyepakati, semua ridho, sehingga nanti begitu ngedrop, begitu ada risiko apa-apa, semua mendukung kita, bukan menyalahkan kita, gitu ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Tadi harus ada pertimbangan. Cepat dan tergesa-gesa itu nggak sama ya. Cepat dan tergesa-gesa itu beda ya Mbak ya. Jadi harus tadi pertimbangannya harus matang. Kalau untuk orang-orang otak kiri apalagi. Mungkin itu sementara jawabannya. Ya, baik, jazakallah khair Umi. Umi ini juga ada pertanyaan Umi. Ini terkait keraguan nih soal pernikahan. Jadi si perempuan ini muslimah, suaminya itu non muslim. Keraguan keras buat bercerai katanya, karena sudah lama nikah, karena terkait beda agama ini Umi, perempuan muslim, laki-laki ragu berpikir keras buat bercerai karena udah lama. Tapi sudah nikah lama. Akhir ini perasaannya tidak tenang, hatinya nggak tenang Umi. Jadi bagaimana Umi kira-kira nih Umi? Suaminya sudah pernah diajak? Nah, ini nggak dapat informasi sih Umi, apakah sudah pernah diajak untuk masuk Islam? Ada ikhtiar dulu ya, Mbak, ada ikhtiar dulu ya. Ikhtiar mempertahankan keluarga, ada ikhtiarnya dulu, karena memang ada beberapa kasus banyak yang akhirnya suaminya dapat hidayah gitu ya. Kalau ternyata kita dapat hidayahnya itu bukan melalui kita, biasanya agak sulit ya kalau melalui kita mendatangkan orang yang bisa memahamkan, memberikan pemahaman, setidaknya misalnya si suami memberikan dukungan kepada kita sebagai seorang muslim, bukan menentang tapi memberi dukungan. Kan suka ada ya suami itu yang tetap ya udah terserah. Ini cerita kayak Buya Hamka pula, Yusuf Hamka, ceritanya Pak Yusuf Hamka ya.
Nah, insya Allah kita semua sudah tahu siapa beliau daripada anak-anak dan istrinya. Beliau itu Cina yang diangkat anak oleh Buya Hamka gitu ya, Yusuf Hamka itu. Beliau bercerita, alhamdulillah berkat kesabaran saya, jadi setelah saya masuk Islam, istri saya nggak langsung masuk Islam. Tapi istri saya mendukung saya, maksudnya tidak menentang gitu ya. Karena saya selalu memberikan keleluasaan seperti begini. Kalau istri saya yang menyiapkan sahur, kata beliau gitu ya. Tapi kalau istri saya mau saya, kamu buat di rumah yang satu lagi, di rumah yang lain gitu ya. Tapi kata beliau, ya alhamdulillah setelah saya lembut, anak-anak juga akhirnya masuk Islam, istri masuk Islam. Jadi kalau bisa diupayakan dulu, jangan langsung ngambil keputusan itu gitu ya. Diupayakan mencari orang yang bisa memahamkan pasangan kita, diajak diskusi, bentuknya seperti apa gitu. Itu nanti sudah jalan terakhir ya. Kalau sudah mentok, sudah tidak bisa sama-sama lagi ya baru. Jadi perlu ada konsultan ya, penasehat sebelum kita mengambil keputusan. Jadi jangan mengambil keputusan sepihak sendiri. Kita ingin maslahat yang lebih besar dari itu. Maksudnya apa? Ingin pasangan kita juga akhirnya masuk Islam. Ini kata yang bertanya, ini Umi sudah dengan cara apapun, sudah ngajak gitu Umi dengan cara apapun, tapi sepertinya tidak bisa, begitu katanya Umi. Sudah ngajak dengan cara apapun tuh dia secara pribadi atau sudah memanggil orang yang ahli, berkompeten? Ini juga, saya juga mendapatkan ini Umi. Ya gitu ya. Umi pernah baca satu artikel, bukan artikel sih ya, satu kisah seorang ibu. Ini seorang ibu yang mau masuk Islam. Jadi dia itu tertarik masuk Islam gara-gara katanya lihat tetangganya kalau misalnya suaminya mau berangkat suka cium tangan. Orang Cina ya, saya nggak pernah cium tangan itu. Sampai beberapa kali akhirnya si istrinya ini masuk Islam, terus suaminya masih kayak orang bingung. Saya datang ke seorang ustadz, sayangnya ustadz yang dia tanya itu nggak bisa memberikan jawaban sama suaminya. Akhirnya dia pindah-pindah ustadz gitu ya, ngajak ayo ketemu ustadz ini ayo. Sampai ustadz yang terakhir itulah yang berhasil memahamkan suami. Dan akhirnya suaminya masuk Islam. Gitu ya. Jadi ikhtiarnya udah sampai ke situ gitu ya, mendekatkan suami kita dengan orang-orang yang berkompeten sehingga bisa terjawablah keraguan-keraguan suaminya, ya ketidaktahuan suami itu bisa terjawab. Biasanya kalau dari pihak istri, punten ya, mungkin juga pemahaman kita terbatas gitu ya. Nah ini kalau dengan orang yang ahli mudah-mudahan bisa terbuka gitu. Nanti kalau misalnya nggak bisa, ya bisa dikonsultasikan lah dengan ustadz-ustadz yang melihat langsung biasanya. Kita kalau dari jauh agak susah ya, melihat kasus dari jauh agak susah. Karena ini harus dua arah nanti. Umi nggak bisa ngasih keputusan sepihak, karena tadi harus digalinya dari dua arah gitu ya, kasusnya seperti apa sebetulnya, sehingga kalau jarak jauh begini ya sebaiknya bertemu dengan konsultan yang lebih dekat sehingga bisa memberikan arahan-arahan yang mungkin lebih konkret gitu ya, lebih konkret, karena misalnya melihat kerjaan suaminya apa, istrinya seperti apa, sehingga solusi-solusi yang diberikan lebih konkret Mbak daripada ya kita ngelihat sekarang ini dari jarak jauh gitu. Karena itu pun kan lewat tulisan, sudah usaha. Nah ini kita mau tahu usahanya sudah sampai mana, bentuk-bentuk usahanya sudah seperti apa. Barangkali ada usaha-usaha yang tadi ada peluang-peluang yang memang belum kita lakukan gitu ya. Jadi harus detail sebetulnya ya, harus detail karena ini bukan keputusan kecil, ini keputusan besar untuk bercerai gitu ya, untuk berpisah. Jadi kita nggak boleh sembarangan memberikan jawaban untuk kasus-kasus seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya gini, kita mau jajan soto atau mau jajan bakso ya ragu-ragu, itu gampang ngasih pilihannya ya. Tapi ini keputusan besar ya, sehingga kita tidak boleh tadi tergesa-gesa, harus by data gitu ya. Tidak boleh salah memberikan masukan-masukan dan salah. Itu mungkin ya Mbak. Sementara saya sarankan cari konsultan terdekat saja, sampaikan kondisi realnya seperti apa gitu ya. Yang kita rasa sampai hari ini seperti apa gitu ya. Apakah ada KDRT karena perbedaan agama atau ya tadi gitu ya, apakah terlalu sering banyak akhirnya pertengkaran. Nah itu bisa
diberikan saran biasanya oleh konsultan terdekat. Nah, Itu mungkin. baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, jazakillah khair Umi atas ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan pasca ini kalau kita ketemu ya hal-hal yang meragukan, kita bisa tahu nih bagaimana cara memilih sesuatu yang kemudian pasti. Dan salah satu cara menghilangkan keraguan adalah seperti kata Umi tadi adalah dengan cara ilmu ya Umi. Nah, ini Salimah setiap malam ahad ini ngecas ilmu kita gitu, baik dalam hal agama maupun topik umum gitu, agar kemudian keraguan itu bisa kemudian hilang, Insya Allah. Jadi semakin sadar ya bahwa kita tuh sebenarnya banyak kurang ilmunya gitu, karena sering muncul ketidakpastian di hidup kita, milih apa gitu ya. Bahkan hal-hal yang simpel juga kadang kita ragu gitu ya. Apalagi untuk kemudian ketemu sesuatu yang kemudian dampaknya itu besar. Baik. Sudah jam 9:05 mungkin di waktu Indonesia bagian Barat dan waktu Taiwan 10:05. Kami dari Salimah mengucapkan jazakillah khair Umi Rena atas ilmu yang luar biasa malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan mudah-mudahan juga barokah juga untuk Umi dan keluarga. Baik Ibu dan Bapak semua, sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, Umi kalau misalnya ingin meninggalkan line call ini boleh Umi? Iya, baik Umi duluan ya. Terima kasih banyak ya Umi. Sampai bertemu 2 minggu lagi insya Allah, katanya bagian Umi lagi. Iya, insya Allah. Terima kasih Umi. Baik, minta maaf, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sehat-sehat di negeri orang. Ya, senantiasa dalam perlindungan Allah. Umi pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu dan Bapak semua, di sini ada sedikit pengumuman ya dari Departemen Pendidikan Salimah gitu. Ada yang ingin disampaikan? Monggo kepada Mbak Huda, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Mbak Solihah, Afwan meminta waktunya sebentar. Mohon untuk tidak meninggalkan level dulu. Jadi kami dari Departemen Pendidikan Salimah Taiwan akan mengadakan lomba mewarnai dalam rangka memperingati 17 Agustus 1945 yang ke-78. Insya Allah akan kami share segera terkait hal-hal lainnya. Di antaranya mungkin ada file yang akan diunduh bagi Ananda usia 4 tahun sampai 12 tahun, nanti dibagi 2 kategori, 4 sampai 7 tahun gambarnya sendiri, 7 sampai 12 tahun gambarnya di atas 7 tahun gambarnya sendiri. Nanti gambarnya paling lambat dikumpulkan 13 Agustus, disarankan di posting via Instagram, tapi kalaupun memang nggak punya akunnya, nanti bisa dikirim ke kami di panitia, bisa ke saya. Nanti akan kami posting di Instagram Salimah Taiwan. Mungkin begitu aja. Jangan lupa bantu kita untuk like and subscribe di YouTube Salimah Taiwan juga, ataupun di Instagramnya bagi yang belum follow ya teman-teman. Itu aja Mbak Sari, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Mbak semua yang punya anak nih ya, punya anak sesuai dengan usia tadi, monggo ikutan gitu ya. Mungkin nanti ada flyernya mungkin ya Mbak Huda ya yang bisa diposting di grup Salimah. Jadi kalau misalnya lupa nih syaratnya apa aja atau seperti apa lombanya, nanti bisa dibaca gitu ya Mbak ya. Ada insya Allah akan segera kami share. Oke, baik. Monggo ditunggu partisipasi dari Ibu dan Mbak-mbak semua. Kalau anaknya ada 2 sesuai dengan usia, monggo ikut kedua-duanya gitu ya, lebih ramai, lebih seru gitu ya. Baik, kita tutup pas jam 10 waktu Taiwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai kajian kita pada malam hari ini. Semoga ikhtiar kita untuk menuntut ilmu yang syar'i, Allah kemudian karuniakan keberkahan kepada kita, sehingga kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau kata Ustadz Amin Nurbat adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga, dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari bisa mengantarkan kita ke surga, sehingga ya semakin banyak ilmu semakin banyak keberkahan pada diri kita. Baik, kita tutup dengan bacakan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.